Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 5. Nah, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu pemuaian dan penyusutan, serta lagu pentatonis slendro. Oke, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga, air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat? Anak hebat, menurut kalian, manakah yang lebih cepat mendidih? Panci A atau panci B? Mari kita bantu Siti untuk menemukan jawabannya dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Terlihat pada gambar, panci A memiliki ukuran yang lebih besar daripada panci B. 2. Manakah panci yang berisi air lebih banyak? Apakah panci A atau panci B? Karena ukuran panci A lebih besar daripada panci B, maka panci A berisi air lebih banyak. 3. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Panci A akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya, karena panci A berisi air yang lebih banyak. 4. Mengapa panci A akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidih? Karena panci A memiliki air lebih banyak, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci A sama dengan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci B yang memiliki air lebih sedikit. 5. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Sebagai informasi, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Berikut penjelasannya. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi yang menyebabkan air tersebut cepat panas atau mendidih. 6. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan tersebut? Pada peristiwa mendidihnya air menunjukkan adanya peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Hal ini berarti kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Anak hebat, mari kita bandingkan kegiatan-kegiatan berikut.
manakah kegiatan yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Yang pertama, mengeringkan pakaian yang sangat basah atau mengeringkan pakaian yang setengah basah. Kegiatan yang membutuhkan energi panas atau kalor yang lebih banyak adalah mengeringkan pakaian yang sangat basah. 2. Mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Nah, yang membutuhkan energi panas atau kalor yang lebih banyak adalah mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Yang selanjutnya, kegiatan mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Di sini yang membutuhkan kalor yang lebih banyak adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Apa yang sebenarnya terjadi? Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Akibat perubahan suhu, benda dapat mengalami pemuaian dan penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Ban sepeda atau motor dan mobil. Mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Pemasangan kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel telepon dan listrik dipasang mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. 4. Pemuaian gelas kaca. Gelas kaca tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas.
Contoh yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. 6. Penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Ayo bernyanyi. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi. Berikut contoh-contoh alat-alat gamelan. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Perhatikan lagu daerah berikut. Lagu daerah berikut berjudul Cing Cangkeling. Lagu ini berasal dari daerah Jawa Barat. Dengarkan lagu ini baik-baik dan kalian boleh memutarnya berulang-ulang ya. Nah, apakah sudah paham bagaimana cara menyanyikan lagu Cing Cangkeling? Selanjutnya, mari kita melengkapi tabel berikut. Nama lagu daerah, Cing Cangkeling. Asal daerah, Jawa Barat. Tangga nada yang dimainkan atau digunakan adalah slendro. Arti lirik atau syair lagu Cing Cangkeling dapat kamu lihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya, kesan yang didapatkan pada saat mendengarkan lagu ini adalah gembira. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Kita berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan memakai masker. Tetap semangat dan selalu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.